Hanifah Ayunari, guru fisika SMA Negeri 1 Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Pada kondisi wabah atau pandemi seperti sekarang ini, pembelajaran tidak bisa dilakukan di sekolah. Sesuai instruksi Presiden, pembelajaran dilakukan dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah pun juga di rumah. Bagaimana pembelajaran bisa dilakukan dari rumah? Apakah bisa? Simak pembahasannya pada vlog saya kali ini. Pembelajaran tadi saya lakukan di SMA Negeri 1 Tenggara sebelum adanya pandemi. Siswa bisa belajar secara langsung bersama teman-temannya. Siswa juga bisa memanfaatkan informasi-informasi yang ada di internet sehingga mereka bisa melakukan kegiatan literasi dalam pembelajaran. Namun karena pandemi COVID-19 ini, pembelajaran seperti video sebelumnya tidak bisa dilaksanakan di sekolah. Namun, guru harus tetap melakukan pembelajaran karena siswa berhak memperoleh pengajaran dimanapun, kapanpun, dan dari siapapun. Pembelajaran yang ada di video sebelumnya menggunakan pendekatan STEM dengan model pembelajaran EDP, yaitu Engineering Design Process. Model pembelajaran ini juga masih bisa digunakan pada masa pandemi ini. Siswa bisa melakukannya dari rumah. Sintakmatik untuk model pembelajaran EDP ini bisa Anda saksikan sebagai berikut. Pada masa pandemi seperti ini, peran TIK sungguh sangat terasa. Melalui TIK, kita tetap bisa belajar dari rumah. Banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan sebagai media komunikasi saya dengan siswa. Saya menggunakan beberapa aplikasi yang mungkin Anda semua juga sudah terbiasa menggunakannya, seperti YouTube, yang kedua WhatsApp, yang ketiga Google Classroom, yang keempat Google Form, yang kelima portal Rumah Belajar. Portal Rumah Belajar memiliki fitur utama sebagai berikut. Yang pertama, kelas digital. Kelas digital dapat memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tanpa tatap muka antara guru dan siswa. Yang kedua, sumber belajar. Fitur ini menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi ajar disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Yang ketiga, bank soal. Fitur ini berisi kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Tersedia juga berbagai akses soal latihan, ulangan, dan ujian. Yang keempat, Lab Maya. Fitur ini berisi simulasi praktikum laboratorium yang disajikan secara interaktif dan menarik, dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum. portal Rumah Belajar memberikan banyak sekali manfaat. Bagi saya, sebagai seorang guru fisika yang harus tetap mengajar di tengah pandemi COVID-19 ini, Rumah Belajar memberikan kemudahan pengalaman praktikum yang dapat dilakukan siswa dari rumahnya masing-masing. Siswa tetap bisa melakukan praktikum pada materi-materi tertentu walaupun praktikumnya berupa praktikum virtual yang dapat mereka akses dari Lab Maya yang ada di portal Rumah Belajar. Bagi saya sebagai siswa, Rumah Belajar memberikan manfaat banyak sekali bagi saya. Di rumah belajar, saya mendapatkan
beberapa informasi, diantaranya berupa video dan fitur. Selain itu, saya juga mendapatkan pengalaman melakukan praktikum fisika dari rumah. Walaupun praktikumnya secara virtual, tetapi sudah cukup membuat saya lebih jelas dan mengerti suatu materi fisika. Pembelajaran menjadi tidak terlalu jenuh karena bisa melihat video-video yang menunjang materi fisika yang saya pelajari. Terima kasih Rumah Belajar. Belajar dari COVID-19, kita dituntut untuk bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Terima kasih Rumah Belajar yang sudah memfasilitasi guru dan siswa untuk melakukan pembelajaran daring. Semoga pandemi ini segera berakhir dan semoga vaksin segera ditemukan sehingga kita bisa melakukan pembelajaran kembali di sekolah. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Terima kasih.